Pengamat berkata, Anies AHY bisa dijadikan jagoan bagi milenial. Dan saya perlu laporkan kepada semua di sini bahwa persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Sejak kami berdua belum menjadi politisi. Saya ketika itu masih aktif sebagai perwira TNI, sedangkan Mas Anies Baswedan sebagai tokoh intelektual, akademisi, yang juga sudah cukup sering berdiskusi tentang berbagai banyak hal, isu-isu kebangsaan hari ini dan di masa depan. Bagaimanapun mengapa kemudian semangat ini ada ingin menjadi capres atau cawapres, misalnya Mas Ahy dari kader keinginan ini muncul karena bagaimanapun kami kan mengusung semangat perubahan dan perbaikan, dan harapannya adalah nanti tokoh-tokoh yang bisa tampil ikut dalam kontestasi adalah memang figur-figur yang bisa merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Karena itu juga lah misalnya pertemuan kemarin dengan Mas Anies ini kan juga bagian dari upaya untuk menyatukan energi. Ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi dan membayangkan berjumpa dengan beberapa pengurus. Ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa. Luar biasa. Semoga begitu hangat sambutannya, insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Memang yang sedang kita siapkan adalah sekarang bagaimana agar Mas Anies ini bisa menjadi calon presiden, dan tentu kita membutuhkan koalisi. Nah, sejauh ini komunikasi yang intensif untuk membangun koalisi itu memang salah satunya dengan Partai Demokrat. Jadi selain juga dengan Partai Keadilan Sejahtera atau Partai PKS. Di PKS, siapapun capres-cawapresnya yang ketika dia memang berpotensi menang ke depan, kemudian mampu memberikan perubahan, perbaikan bangsa ke depan. Target utama kita adalah pertama bisa menang capres-cawapres kita dan kita menjadi pengusung capres-cawapres itu. Dan tadi saya sebutkan bagaimana kita harus memilah dan memilih. Bagian saya kira kita akan berikhtiar untuk mencapai bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan jalan bersama adalah keinginan yang bergerak dari seluruh arah. Pengamat berkata, Anies AHY bisa dijadikan jagoan bagi milenial. Bahasa politik yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang disampaikan usai melakukan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat kemarin, dinilai sebagai tanda mereka akan maju bersama di Pilpres tahun 2024. Penilaian tersebut datang dari Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Messi. Dalam obrolan bersama kantor berita politik pada Sabtu, Jerry menuturkan, baik AHY dan juga Anies telah menyampaikan pandangan politik yang sama usai pertemuan tersebut, di mana keduanya sama-sama mengusung visi perubahan untuk Indonesia ke depan. Kalau saya lihat pertemuan Anies AHY ini jadi sebuah acuan politik untuk keduanya berpasangan sebagai capres-cawapres. Ujar Jerry. Doktor Komunikasi Politik lulusan American Global University ini mengamati. Secara elektoral, kedua tokoh politik tersebut cukup monster atau berada di urutan atas. Barangkali mereka akan berafiliasi dalam beberapa waktu ke depan, karena ada kecocokan antara mereka berdua dan elektabilitas keduanya cukup baik, tuturnya. Di samping itu, Jerry melihat dari segi elektoral, baik Anies maupun AHY jika berpasangan akan mampu meraup suara kaum milenial. Dari sisi mereka atau voters, elektoralnya ini saya menilai keduanya jagoan di pemilih milenial dan generasi X yang mereka lahir di era 2000-an dan 90-an bahkan 80-an, tuturnya. Berdasarkan catatannya, Jerry menyebutkan jumlah pemilih muda atau young generation
mendominasi di pemilu serentak tahun 2024. Jumlah mereka terbesar, kurang lebih 40% sekian, dan 80 juta sampai 90 juta pemilih dari pemilih pemula, sambungnya memaparkan. Maka dari itu, Jerry memprediksi jika Anies maju bersama-sama dengan AHY di Pilpres 2024 mendatang, ceruk pemilihan muda yang juga menjadi target capres-cawapres dari yang diusung parpol-parpol lainnya akan tergerus. Pemilih generasi milenial ini menjadi sebuah ancaman bagi calon-calon lain dengan majunya Anies dan juga AHY jika jadi nanti. Demikian ujar Jerry tahun 2024. Penilaian tersebut datang dari Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Mesty, dalam obrolan bersama kantor berita politik pada Sabtu. Jerry menuturkan, baik AHY dan juga Anies telah menyampaikan pandangan politik yang sama usai pertemuan tersebut, di mana keduanya sama-sama mengusung visi perubahan untuk Indonesia ke depan. Kalau saya lihat pertemuan Anies AHY ini jadi sebuah acuan politik untuk keduanya berpasangan sebagai capres-cawapres, ujar Jerry. Doktor Komunikasi Politik lulusan American Global University ini mengamati. Secara elektoral, kedua tokoh politik tersebut cukup monster atau berada di urutan atas. Barangkali mereka akan berafiliasi dalam beberapa waktu ke depan, karena ada kecocokan antara mereka berdua dan elektabilitas keduanya cukup baik, tuturnya. Di samping itu, Jerry melihat dari segi elektoral, baik Anies maupun AHY jika berpasangan akan mampu meraup suara kaum milenial. Dari sisi mereka atau voters, elektoralnya ini saya menilai keduanya jagoan di pemilih milenial dan di generasi X yang mereka lahir di era 2000-an dan 90-an bahkan 80-an, tuturnya. Berdasarkan catatannya, Jerry menyebutkan jumlah pemilih muda atau young generation mendominasi di pemilu serentak tahun 2024. Jumlah mereka terbesar, kurang lebih 40% sekian, dan 80 juta sampai 90 juta pemilih dari pemilih pemula, sambungnya memaparkan. Maka dari itu, Jerry memprediksi jika Anies maju bersama-sama dengan AHY di Pilpres 2024 mendatang, ceruk pemilihan muda yang juga menjadi target capres-cawapres dari yang diusung parpol-parpol lainnya akan tergerus. Pemilih generasi milenial ini menjadi sebuah ancaman bagi calon-calon lain dengan majunya Anies dan juga AHY jika jadi nanti. Demikian ujar Jerry.